Hadirin bapak-bapak, ulama, sesepuh, orang-orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita duduk di tempat ini dengan rahmat Allah, izin Allah, pertolongan Allah, dan barokahnya baginda Nabi Agung Sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Maka kita syukuri nikmat itu dengan kita duduk dengan niat yang betul, ridho Allah, dan dengan caranya baginda Nabi Agung Sayyidina Muhammadin Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Kami niat juga mencari ridho Allah, bapak-bapak juga duduk niat mencari ridho Allah. Alhamdulillah sore ini kita diamanahkan untuk bisa memberikan penyampaian-penyampaian daripada orang-orang tua kita. Bukan saya karang sendiri, tapi sama-sama kita bermuzakarah. Ada 3 poin penting yang akan kita muzakarahkan, yang itu diamanahkan dalam musyawarah. Maka kita semua minta kepada Allah supaya Allah berikan kepada kita kepahaman-kepahaman, meskipun lafaznya sebagian kita tidak pahami, tapi ruhaninya, maksudnya daripada baginda Nabi masuk dalam hati-hati dan pikiran bapak-bapak kita semua, sehingga kita semua bisa amal. Siap insyaallah. Kita akan membagi ini, ada muzakarah masturat, kemudian pelajar dan mahasiswa, talmada dan instansi kawas. Hanya mulia 3 pilar agama yang pertama kali Allah SWT gerakkan untuk membantu kerja baginda Nabi Muhammad SAW. Ini 3 pilar itu. Wanita adalah istri beliau, Sayyidatul Khadijatul Kubra, Sayyidah Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Dari pemuda sepupu beliau sendiri Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, dan daripada orang-orang penting, ada tokoh di kalangan orang Quraisy, orang Khawas di kalangan orang Quraisy, itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Inilah kenapa 3 perkara ini penting sekali kita usahakan berulang-ulang kita sampaikan pentingnya kerja atas 3 bagian golongan manusia. Wanita, yang semua kita ini pasti ada hubungan dengan wanita. Tidak ada orang keluar kandungannya daripada selain perut wanita. Atau mungkin di sini ada yang keluarnya bukan dari wanita. Semua kita daripada wanita. Penting. Kemudian pemuda, berhubungan dengan anak-anak kita, ponakan kita, saudara kita, dan instansi, orang-orang penting, orang Khawas, institusi di kalangan kita. Begitu penting. Sampai 3 orang inilah menjadi pilar pertama Allah SWT jadikan sebagai pendamping bagi Nabi Agung kekasihnya Allah Sayyidina Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Tidak bisa dipungkiri, ini 3 pertama orang yang membantu kerja Nabi SAW. Maka hanya gitu juga. Hari ini Rasulullah dalam kerja yang sama, kerja atas hidayah, maka 3 orang ini, 3 golongan manusia ini perlu mendapat perhatian yang paling penting kita dalam kerja yang mulia. Asas pertamanya hanya mulia orang tua kita Almarhum Zairun Turful Abdullah rahimahullah, selalu beliau ulang-ulang perbaikan daripada satu perkara itu awalnya kepada perbaikan imaniyah. Iman siapa yang mau diperbaiki dengan kerja kita atas 3 golongan ini? Yang pertama, imannya kita sendiri. Imannya orang yang buat kerja, bukan imannya orang lain. Maknanya apa? Kerja atas manusia termasuk 3 golongan manusia yang akan kita muzakarahkan ini. Pertamanya, yang paling pertama adalah hati kita luruskan kepada Allah SWT. Saya buat kerja ini atas 3 golongan manusia ini. Pertama, ini perintah Allah. Yang kedua, ini sunnah Rasulullah. Yang berikutnya inilah kerisauannya Rasulullah SAW. Dan yang mulia dengan niat untuk apa? Supaya mereka ada hubungan dengan Allah SWT. Supaya mereka juga menjadi pilar-pilar perjuangan agamanya Allah SWT. Dan saya tidak minta apa-apa dari 3 golongan ini atas kerja ini. In ajriya illa ala rabbil alamin. Upah saya
Manfaat yang saya dapatkan untuk kerja atas mereka ini cuma daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini asas pertama. Masih kita ulang-ulang hanya ya, satu kerja tidak akan memberikan manfaat apa-apa kalau niatnya sudah dari awal salah. Berikutnya dia mulia, kita akan bahas dulu masturat. Mungkin porsinya lebih banyak karena masturat memang lebih ditekankan oleh bahasa kita. Dalam satu muzakarah beliau sampaikan, kerja yang paling penting dalam kerja tabligh ini bagian apa yang paling pokok, yang paling penting kita tawajuhi. Coba jawab. Maka dalam muzakarah itu orang-orang menjawab pemberangkatan negara jauh, pemberangkatan jemaah jalan kaki, pemberangkatan jemaah-jemaah ke pulau-pulau terpencil, kerja maghami, semua disebutkan bagian-bagian dalam kerja nubuat itu. Maka saya katakan betul, itu semua penting. Tetapi ada satu kerja, kalau kalian tawajuhi dengan niat yang betul, usul yang betul, tertib yang betul, maka kerja-kerja yang kalian sebutkan tadi itu akan Allah tingkatkan minimal percepatannya 10 kali lipat kerja atas bagian-bagian yang lain. Kerja apa itu? Maka semua dia beliau sampaikan, kerja atas wanita-wanita kalian, kerja atas wanita-wanita kalian. Pentingnya mengeluarkan wanita-wanita kalian untuk mempelajari fitrah mereka sebagai wanita, dibawa keluar di jalan Allah, ditarbiyat. Untuk apa? Supaya mereka memahami kodrat mereka sebagai wanita, kodrat mereka sebagai pendamping seorang dai, dan kodrat mereka sebagaimana kirsuannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksud kita bawa wanita-wanita keluar jalan Allah. Makanya judul itu bukan pentingnya masturat dikeluarkan, kata Mas, pentingnya wanita dikeluarkan. Karena masturat itu adalah sesuatu yang sudah tertutup, sudah tidak keluar-keluar lagi. Asasnya dari kerja masturat ini ketika jemaah pertama kali dibentuk oleh Hadraji Ilyas rahmatullahi alaih, dibentuk yaitu jemaahnya Maulana Daud rahimahullah ta'ala. Sudah dibayar hidayah, sudah dikasih nasihat, tapi jamaahnya belum berangkat juga. Maka Hadraji diberitahu, Hadrat Ilyas rahmatullahi tanya, kenapa jamaahnya belum diberangkatkan? Ditahan oleh anaknya Syekh Yusuf rahmatullahi. Syekh Yusuf rahmatullahi ketika itu belum terlalu aktif dalam dakwah. Beliau seorang alim dan kebiasaannya tapi suka itu menulis. Maka beliau tahan itu jemaah. Maka Hadraji suruh panggil anaknya, coba panggil langsung. Ditanya, kenapa kamu tahan wanita jamaahnya Maulana Daud itu untuk keluar? Maka Syekh Yusuf bilang, wahai ayah, ini sekarang ini fitnah orang-orang keluar hurus ini belum kita bisa sempurnakan, belum bisa kanter istilahnya. Sekarang sudah mau dikeluarkan, dijalnya belum selesai masalahnya, perempuan juga mau dikeluarkan. Bagaimana ini? Nanti fitnahnya akan lebih besar lagi. Maka kata Hadraji Ilyas rahmatullahi, wanita-wanita kita ini hari ini mereka sudah terlanjur keluar daripada rumah-rumah mereka. Maka maksud mereka dikeluarkan fisabilillah, maksud utama dan yang paling utama adalah hendak mengembalikan mereka kepada fitrah mereka untuk betah di rumah mereka dengan amal-amal mereka di rumah-rumah mereka. Direnungkan ini Pak. Jadi maksud utamanya wanita dikeluarkan itu bukan untuk keluar-keluar terus, tapi untuk mengembalikan mereka kepada fitrah mereka di mana? Di rumah-rumah mereka. Maka dikeluarkan, dan mereka pun akan dikeluarkan, kata Hadraji Ilyas akan dikeluarkan dengan tertibnya ketat, garis maksimal daripada syariat. Kalau istilah masih kita itu garis takwa. Ada garis fatwa, ada garis takwa. Ini asas pertamanya kita buat kerja daripada kerja atas masturat ini. Garis takwa maknanya itu kerja atas masturat ini batasan yang paling maksimal. Kalau sering masa kita ulang-ulang, tertib dakwah ini sebenarnya tertib dakwah asalnya itu hayatus sahabat, kehidupan sahabat. Orang tua kita kemarin
bayar subuh, Pak Haji Tantowi, Hafizullah Ta'ala, beliau katakan ini diulang-ulang oleh masyarakat kita dalam malfuzutnya, dalam bayan-bayannya, termasuk hadrajah sekarang ini kajian Musaddam Beragatu, itu beliau ulang-ulang tertib dakwah ini adalah asalnya hayatus sahabat. Makanya sifatnya universal, mau diterapkan dimanapun, kapanpun, di negeri manapun, watak bangsa manapun, cocok. Tapi kalau tertibnya dakwah ikut ini, kalau nanti tetap di sini ikut kebiasaan di sini, itu akan jadi kacau. Maka tertib asalnya itu adalah kehidupan sahabat. Kehidupan sahabat dimanapun cocok. Kita mesti paham istilah ini. Cuman hanya ya istiqdat kemampuan umat itu berbeda-beda, maka masih bikin tangga-tangga untuk sampai kepada mereka. Itulah tertib-tertib yang hari ini kita diberikan kepada mereka. Sehingga kalau kita khidmat di Nizamuddin itu sebelum pulang, baik di Rewin, di Bakakrel, itu masih Pak Masih bilang, tertib yang kalian lihat di sini jangan langsung kalian terapkan di tempat kalian. Karena bisa jadi tempat kalian itu makomnya belum seperti makom yang di sini. Nah, maka alhamdulillah kita itu bersyukur kita ada hubungan dengan orang tua kita, orang-orang alim di Indoor Temboro ini salah satu barokah. Sehingga tertib asalnya ikut sahabat, tetapi tangga-tangga menjadi sahabat itu ada jembatannya di sini. Maka dalam muzakarah ini saya akan berikan saja prinsip-prinsip dasarnya. Dalam penerapan di tempatnya Bapak kami di Somalia masing-masing, maka nanti ini standar utamanya. Nanti kalau misalnya ada yang emergensi bisa turun standarnya, nanti bisa mengikuti daripada kepahaman orang-orang tua kita di tempat kita masing-masing. Tanggung jawab kita masing-masing. Hanya mulia kerja atas masturah ini hanya mulia dimulai daripada wanita-wanita yang di sekitar kita dulu. Ada seorang datang kepada Hadrat ini sulit saya mau ajak istri saya untuk buat amal agama, apalagi mau keluar jauh-jauh, mau ajak dulu saya sudah. Padahal saya sudah doakan dia, saya sudah ikram dia, sudah macam-macam. Maka Hadrat katakan, taklim rumah kamu itu bagaimana? Dia katakan kadang-kadang bikin, kadang-kadang tidak bikin. Itu sebab daripada awal kerja akan sulit untuk masyarakat kalian itu ketika taklim rumah kalian tinggalkan. Jadi taklim rumah ini sebenarnya kerja awalnya, dan taklim rumah itu bukan tanggung jawab istri, tanggung jawab saya sebagai orang rumah. Taklim rumah hanya dia adalah pintu pertama kita untuk buat kerja atas wanita-wanita kita. Taklim rumah kita istiqomahkan. Kalau belum bisa duduk dalam taklim rumah, kita tidak paksa. Maka masih kita keluarkan itu untuk menjaring perempuan-perempuan kita duduk dalam taklim rumah, ikram kepada mereka ini penting sekali. Ambil hati mereka. Ambil hati perempuan kita itu bagaimana? Kepada istri kita terutama. Itu senantiasa kita tunaikan tanggung jawab kita sebagai suami. Nafkahnya itu dicukupi, diberikan, kemudian diperhatikan kesehatannya, doakan setelah kita buat amal. Kemudian kalau dia bilang sakit, kita ajak berobat, jangan malah kita tahdir. Ini sakit, baca Yasin, sembuh insyaallah. Dan kita berikan nafkah secukupnya kepada dia. Kemudian kita panggil dengan panggilan kasih sayang. Rasulullah SAW panggil istrinya itu Umairah, wahai yang pipi kemerah-merahan, jangan sering marah-marah yang tidak ada alasan. Kalaupun marah, baginda Nabi SAW pernah marah kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu, marah luar biasa. Maka Rasulullah SAW katakan, tutup mata. Begitu Sayyidah Aisyah tutup matanya, Nabi peluk, Nabi cium, Nabi katakan, tidak ada wanita yang paling cantik ketika menutup matanya selain engkau, wahai istri. Gampang memaafkan istri termasuk bagian daripada menjadi mereka dalam kerja dakwah. Jangan salah sedikit marah, karena istri itu memang tempatnya marah, tempatnya pikiran yang datang tiba-tiba. Itu tuh istri itu memang moodnya kadang-kadang, bukan kadang-kadang sering. Maka kita harus bijak untuk berkata itu. Kalau sudah terima, sudah waktu, sudah enak dengan
mereka, hati mereka kita sudah ambil. Jadi setelah, maka boleh kita ajak jalan-jalan. Jalan-jalan kemana? Bukan ke pantai, bukan ke mall. Jalan ajak Nusra Jamaah. Ini awal loh, ini awal pertama kali kita ajak. Atau datang kita silaturahmi sama teman-teman ahbab, kita kondisikan istrinya gimana. Ada setelah, dan di setiap hari di rumah kita sendiri buat taklim. Tentukan waktunya tetap, kemudian tempatnya ditetapkan paling bagus. Jangan pindah-pindah, waktunya pun tetap. Masing-masing itu. Meskipun ada acaranya begitu banyak, takaza dakwah. Tapi kalau di sekitar takaza dakwah, hajat agama di sekitar mukimnya mereka, kalau waktu taklim mereka pulang sebentar, taklim sebentar, baru itu pergi ke tempat istimewa. Itu pentingnya taklim. Meskipun sendiri, sambil doakan. Kalau taklim rumahnya sudah jalan ya, mulai dalam taklim rumah itu kita mulai ada muzakarah. 6 sifat, muzakarah tentang pertolongan Allah kepada orang terdahulu. Sambil tazkir untuk bisa ajak keluar fisabilillah. Kata Bayi Ustaz dalam musyawarah 2015 kalau tidak salah itu, Allah yarham, beliau katakan kalau kalian jaga nisab-nisab istri kalian, maka Allah akan memberikan 3 karomah kepada kalian dan istri kalian. 3 keistimewaan. Yang pertama, kalau kalian jaga nisab-nisab istri kalian, Allah yang wujudkan 6 karakter wanita soleha dalam diri istri kalian 1 orang. Da'iyah sebagaimana Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha yang siap korban harta diri, waktu, kehormatan, ketokohannya untuk perjuangannya Rasulullah SAW. Itu da'iyah. Kalau ada yang bilang silakan abang keluar saja, jangankan 40 hari 4 bulan, 1 tahun, kalau perlu nggak balik-balik. Tapi tolong sebelum abang keluar itu ATM sama Umi, ini sama Umi, ini gaji selama. Ini katanya bukan da'iyah tapi calon. Kalau da'iyah itu dia lihat suaminya murung-murung, masya Allah. Kenapa bang murung? Ini ada istimewa di indoor, abang nggak punya tafakur berapa? Tunggu sebentar Pak. Masuk ke rumahnya, ke kamarnya, keluar bawa gelang bungkusan, dibuka ada gelang emas. Ini warisan ibu. Sekarang abang jual, abang berangkat ke istimewa dan niat untuk jadi asal bidayah di sana. Terus Umi gimana? Gak usah pikirkan Umi ada Allah. Nice. Kalau jos, intinya itu da'iyah adalah wanita yang siap korbankan haknya sebagai istri. Ini kata Mas Saib, wanita-wanita terdahulu sama seperti istri kita juga. Mereka punya keinginan macam-macam, tapi mereka korbankan keinginan dengan mereka. Bahkan haknya istri, hak sebagai istri pun dikorbankan. Hak sebagai istri pun untuk dinafkahi, dijaga, ditemani itu dikorbankan. Untuk apa? Untuk tertunainya takas agama. Itu da'iyah. Kalau kalian ingin punya istri seperti itu ekstrimnya itu seperti Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha, wanita paling kaya di Mekah. Kekayaannya ditimbang satu timbangan itu, di sebelahnya timbangan orang-orang Mekah, itu masih kekayaan dia masih lebih banyak. Tapi menjelang kematiannya pakaiannya bertambah 9, 1 daripada kulit, habis semuanya untuk perjuangannya Rasulullah SAW. Itu da'iyah. Kalau kalian ingin istri kalian seperti itu, punya jasmah, mijas, punya karakter seperti itu, kata Bayi Mustafa Allah yarham, jaga nisab-nisab istri kalian.